Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Di belakang saya ini ada satu buah tugboat dan ini teman-teman lagi bikin lens plan ya, ngukurin bentuknya untuk dibuat lens plan karena ini kapal sudah dibangun dan baru akan dibuatkan gambarnya. Maka yang paling utama yang kita cari yaitu lens plan-nya ya. Dan kita pakai alat-alat ini udah sering saya tunjukkan. Kamu bisa lihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu tentang membuat lens plan kapal existing apa segala macam itu. Gunanya apa sih? Kita mau kelaskan kapal ini dan kita mau daftarkan ke perhubungan kapal ini. Kalau mau tidak kelas itu tetap harus daftar ke perhubungan. Nah, untuk daftar ke perhubungan itu perlu gambar-gambar penunjang, lens plan, konstruksi, GE segala macam ya. Nah, tapi di video kali ini saya tidak membahas mengenai itu, tapi saya membahas mengenai usia kapal ya. Kapal karat-karatan kayak gini ini usianya berapa sih? Nah, sekali apa ya? Sekaligus saya pengen bahas ya. Jadi kapal ini dibangun cukup lama, 2 tahun lebih. Dan perhubungan akan mencatat kapal ini dibangun pada saat Kilayeng, atau umur kapal ini dicatat pada saat Kilayeng. Jadi kapal ini meskipun dia belum turun dan belum beroperasi, sudah berumur 2 tahun kapal ini. Itu. Kita lanjut. Ya. Jadi kalau atas kena atas, bawah kena bawah. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai umur kapal tadi itu kemarin ada pertanyaan dari teman-teman di Tok ya, yang waktu saya bahas mengenai, ada yang nanya, "Pak, umur kapal itu sampai berapa tahun sih boleh beroperasi?" Dan spesial di Indonesia belum ada aturan mengenai batasan umur kapal dia boleh berlayar. Tapi di luar negeri sudah ada ya, di Jepang, di Rusia. Terbukti sebelum adanya aturan yang cukup ketat yang mengharuskan pada saat kita mau impor kapal-kapal dari luar negeri itu dibatasi dari usia tidak boleh lebih dari 25 tahun ya. Di Indonesia juga gitu. Kita mau impor ya, tapi kalau kapal di Indonesia umur 50 tahun, 100 tahun kayaknya masih boleh. Itu suaranya walet ya. Ya. Jadi kalau kita mau impor kapal, maksimal usia kapal yang akan kita impor tadi itu kapal bekas ya, itu 25 tahun dan mesinnya 4000 horsepower. Kalau tidak ada mesin tidak boleh ya, secara aturan bicara seperti itu ya. Tapi untuk usia kapal belum ada. Nah, dulu sebelum ada aturan usia kapal apa Leng? Udah Leng? Iya, oke. Ya, sebelum ada aturan batasan usia kapal dan batasan horsepower itu banyak sekali kapal-kapal bekas yang diimpor dari luar ke Indonesia. Saya pernah menangani itu ada kapal kargo dari dari Rusia yang sudah berumur 30 tahunan dan di Indonesia dijadikan kapal penumpang, dan waktu itu kapalnya memang ada masalah terbakar atau apa gitu. Saya lupa namanya dulu. Ya, anggap aja lupa lah. Sebenarnya masih ingat, cuma nggak usah kita bahas, nanti yang pemilik kapalnya akan tersinggung nanti ya. Seperti itu. Nah, sekarang ada aturan bahwa kalau kita mau impor kapal yaitu tadi 25 tahun. Nah, untuk di Indonesia sendiri batasan usia kapal boleh berlayar itu belum ada ya. Artinya kapal ini selama dia masih mengapung dan selama pada saat diinspeksi dia masih oke, artinya ketebalan, kalau kapal kelas kan tentunya setiap 2 kali pengedokan. Ada yang komen juga kalau di maintain itu sampai kapanpun dia masih bisa berlayar. Ya itu nanti kita bahas di belakang-belakang ya. Ya, jadi kapal-kapal ini kalau kelas dia itu wajib naik dok. Udah pernah saya jelaskan kenapa harus ngedok. Ngedoknya kapal kelas itu berapa tahun sekali, kemudian kapal non kelas itu berapa tahun sekali. Ya memang betul, pada saat kapal ini melakukan pengedokan dia akan melakukan replating ketika ketebalan platnya sudah di bawah minimum. Kamu ukur dulu Leng, jaraknya dari sini tadi sampai itu, ambil aja yang rata. Hah? Kita sampai mana tadi? Sampai kapal-kapal kelas yang notabene pada saat dia ngedok itu dia diganti platnya. Yang misalnya awalnya 10 mili kemudian dia sisa 4 mili, maka wajib diganti 10 mili lagi. Nah, itu akan membuat kapal masih dikatakan layak untuk berlayar. Nah, layak untuk berlayar dan tidak itu sebenarnya ada kajiannya ya, kajiannya.
Di luar negeri saya enggak tahu ya, mungkin ada batasan usia kapal itu boleh berlayar. Tapi ini hanya masukan saja ketika nanti teman-teman yang sedang kuliah, adik-adik yang sedang kuliah yang nantinya akan bekerja dan menjabat sebagai pejabat di perhubungan. Dan kalau misalnya ada sidang AIMO atau apa yang mengharuskan Indonesia sudah harus membatasi usia kapal, kamu catat di video ini. Ya bisa sebagai masukan pertimbangan ya, bahwa kalau kalian nanti mau membatasi usia kapal, batasilah dengan ukuran panjang dulu. Kenapa? Karena kapal ini konstruksinya sering saya jelaskan bahwa di laut itu dia kalau kapalnya panjang itu seperti penggaris. Penggaris yang ditekuk-tekuk gitu. Bayangkan kalau plat ini kalian ambil baja kecil, kalian tekuk, dia akan patah. Nah, itu namanya kelelahan, ya, kelelahan. Nah, apa hubungannya kelelahan dengan panjang kapal tadi itu? Nah, kalau kapal segini, sepanjang ini, dia momennya tidak terlalu gede. Artinya tekuk tadi itu kecil sekali. Ya mungkin kapal ini bisa sampai 100 tahun misalnya, kapal di bawah 30 meter. Kapal di antara 30 sampai 50 meter 50 tahun, ya. Kapal di atas 50 meter 30 tahun dan seterusnya. Itu kalian sebaiknya mengkaji itu ya, buat masukan saja. Karena apa? Ya itu tadi namanya kelelahan. Jadi kapal ini seperti di tengah laut itu seperti penggaris yang ditekuk-tekuk gitu. Ada namanya fatigue ya, fatigue atau kelelahan gitu. Jadi material yang kena beban tarik tekan yang awalnya materialnya ini elastis, dia akan menjadi getas. Akibatnya apa? Kalau getas, dia akan patah. Loh Pak, kan sudah di replate. Kita melakukan replating kapal ini tidak 100%, hanya di mana lokasi di kapal itu terjadi pengurangan ketebalan yang signifikan sampai di bawah minimum, ya. Sedangkan fatigue atau kelelahan itu tadi terjadi di seluruh bagian kapal, bukan hanya platnya tapi juga konstruksi di dalamnya, ya. Sehingga kalau misalnya kalian adik-adik yang sekarang lagi kuliah atau lagi sekolah SMA yang nantinya kalian akan menjabat di perhubungan dan akan memutuskan atau mungkin juga sekarang lah teman-teman yang di perhubungan, kalau misalnya ada sidang AIMO dan membahas masalah fatigue atau kelelahan kapal sehingga dipakai untuk menentukan usia kapal, itu yaitu tadi pertimbangannya. Jangan digunggung kerupiuk, pokoknya usia kapal maksimal 30 tahun, enggak pandang bulu model apapun 30 tahun, jangan ya. Karena kita tahu bahwa kapal pendek ini dia momennya yang bekerja yang mengakibatkan kelelahan itu tadi sangat minim sekali. Ya mungkin ini perawatan aja ya, misalnya di bagian dalamnya kotor atau apa. Tapi kalau dari segi konstruksi kapal sekecil ini tidak terlalu berpengaruh. Tidak ada ceritanya kapal segini patah itu ya. Itu. Ya, jadi berikutnya 3 meter juga boleh. Ini bukan kita enggak pakai helm, kita bertiga tuh helmnya. Karena lagi puasa dan kondisinya cukup terik, makanya lebih enak gini. ISIS ya. ISIS. Tuh helm itu, ada 3 buah. Oke, 3 meter ya. 3 meter diukur lagi. Oke. Oke, sip. 3 meter dari B berarti. Tadi A, B, terus ini C. Itu ada hurufnya C itu. Ya. Oke, kamu ukur kayak tadi. Banyak sekali komentar-komentar di Instagram ya, Instagram dan juga TokTok, tapi yang saya screenshot ini di Instagram. Nah itu, yang penting itu bisa kelas Pak. Jadi kapal-kapal seperti itu biasanya non kelas. Enggak juga Mas, ada juga kapal kelas yang usianya, nah itu ada komentar juga dari siapa itu yang kapalnya dari tahun 67 masih berlayar gitu ya. Yaitu karena kita belum ada batasan usia kapal boleh berlayar di Indonesia ya. Dan itu kenapa sih seperti itu? Berapa? Bawah sekali, min 5,1. Terus panjang 5,552. 5,552. Oke, yang atas lower chain. Kira-kira kenapa ya Indonesia belum membatasi usia kapal ya? Ini saya lapor teman-teman yang di atas ngukuri dekos itu dia berpakaian safety ya, lengkap. Yang saya di bawah ini mohon maaf
nggak pakai helm karena ya itu tadi semriwing enak rek puasa ya. Terus kira-kira kenapa di Indonesia masih belum ada batasan usia kapal boleh berlayar? Ya mungkin loh ya, ini ya jangan tersinggung ya. Mungkin kita tidak belajar ya, kita tidak belajar. Kenapa saya bilang kita tidak belajar? Orang bule itu, ya orang luar itu, kalau ada kejadian 1, 2, 3 misalnya kapal patah, kapal tenggelam, dia akan analisa, oh kenapa sih? Oh ternyata ini karena fatigue atau kelelahan. Makanya diputuskan bahwa kapal jenis ini, tipe ini dengan panjang sekian, usianya maksimal sekian tahun gitu ya. Nah di Indonesia ya mungkin bukan tidak belajar, tapi belum terfikirkan gitulah ya, masih ya memikirkan karena kita kan negara berkembang, tentunya ya memikirkan supaya bisa berkembang dulu, nanti kalau sudah berkembang, sudah maju ya, baru kita pikirkan yang seperti itu. Makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa untuk adik-adik yang sekarang sedang belajar perkapalan, sedang kuliah kapal apa saja ya, baik di pelayaran atau di teknik perkapalan, pertimbangan itu tadi kalau membuat aturan ya. Karena mungkin saya lihat juga pengusaha-pengusaha ini kita di Indonesia itu pernah saya buat video juga BAP ya, balik modal ya. BAP-nya itu lama ya. Misalnya BAP-nya kapal ini 20 tahun ya, 20 tahun lalu kapal ini harus dibatasi usianya maksimal 20 tahun. Lah yo kayak ndolek untung rek ya. Jadi harus melebihi itulah. Cuma kok belum ada batasnya gitu loh. Ya enggak apa-apa. Kalau misalnya ini udah bagus ya, udah bagus bahwa kita dibatasi untuk kapal-kapal bekas yang diimpor yang masuk ke Indonesia, itu udah bagus sekali ada batasan seperti itu, usia maksimal 25 tahun dan mesin 4000 horsepower. Itu untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, sehingga pengusaha-pengusaha itu akan membangun kapal ya, membuat kapal yang ya di bawah itu. Kalau di atas itu mereka bisa impor yang bekas. Kemudian kalau misalnya ada kapal gede-gede seperti ada pelayaran car carrier itu ya, dari Pontianak ke Jakarta, itu bikinnya di Tiongkok sana ya, mungkin karena dianggap di Indonesia terlalu mahal gitu ya, terlalu mahal. Dan kembali ke itu tadi BAP, kalau biaya investasinya terlalu mahal maka BAP akan menjadi cukup panjang gitu ya. Ya wis, itu saja yang mau kita bahas hari ini tentang umur kapal. Dan teman-teman, saya tidak suka komentar ini ya. Nah ini kamu lihat ya, ini orang tidak tahu sok pintar atau memang pintar beneran ya, saya tidak tahu ya. Cuma saya membuat video ini untuk mencerdaskan semuanya ya, untuk belajar, bukan mencerdaskan, sombong amat mencerdaskan ya. Sebagai pembelajaran atau kita belajar sama-sama ya. Jadi saya harap tidak ada komentar seperti ini. Harapan saya komentarnya itu, Pak di menit sekian Bapak salah, yang benar seperti ini ya. Video saya itu cuma sekitar 3 menit loh, kok semuanya banyak yang salah. Itu berarti tiap menit salah, tiap detik salah mungkin itu ya. Nah ini komentarnya itu tadi ya. Jadi jangan ada komentar seperti itu lagi, karena ya itu tadi, jadilah orang yang bermanfaat meskipun sedikit gitu ya. Ya wes, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kalau ada masukan-masukan ya kasih masukan buat belajar kita bersama. Bukan hanya saya, bukan hanya kamu, tapi yang lain yang menonton video ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, kancrit saya tambahkan ya. Jadi sudah ada ketentuan untuk kapal-kapal tanker yang single bottom, single hull, untuk mengantisipasi adanya fatigue atau kelelahan itu tadi. 5.000 DWT ke atas dan 20.000 DW ke atas, 5.000 DWT ke atas itu ketika dia sudah berumur lebih dari 20 tahun wajib cap atau cash ya, condition assessment program dan condition assessment scheme. Itu prosedurnya kalau tidak salah, seingat saya itu dilakukan pengukuran di bagian konstruksi kapalnya, dari mulai platnya, siku-sikunya, kemudian ada yang lebih ekstrim itu diambil salah satu bagian atau diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian. Jadi dilihat elastisitasnya masih berapa tinggi dan kekuatan dari materialnya masih berapa besar, sehingga bisa disimpulkan bahwa modulus untuk kapal ini masih sesuai dan masih layak berlayar ya. Ada perlakuan seperti itu. Selain itu juga ada kapal-kapal, sudah saya sebutkan ya di video kemarin, ada kapal-kapal yang dipakai oleh oil major. Itu biasanya mereka punya ketentuan 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah kapal-kapal yang kami operasikan yang disewa Pertamina itu ada batasan umurnya
30 tahun ya. Jadi tapi di Indonesia secara umum, secara keseluruhan pemerintah sendiri belum menetapkan batasan usia kapal itu maksimal berapa.